keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam program Keluarga Indonesia Bahagia, serial pengajaran Dr. Jarod Wijanarko. Selamat menyaksikan. Berjumpa kembali dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Dan saya ingin menyapa saudara yang ada di studio ini. Keluarga Indonesia Bahagia luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, tema kita hari ini seru sekali, yaitu gagal paham. Nah, apa itu gagal paham? Kita akan berbicara mengenai komunikasi. Nah, komunikasi itu tidak mudah karena dua orang pribadi tinggal dalam satu rumah itu selama 50 tahun. Maka cekcok pasti ada, berantem pasti ada, salah mengerti pasti ada. Maka kita perlu mempelajari tips praktis bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Di era digital ini maka perubahan itu masuk sampai pada keluarga. Kalau perusahaan jangan tanya lagi. Dalam dunia bisnis ada istilah berubah atau punah. Karena perusahaan yang luar biasa, jaringannya luas, brandingnya kuat sekali. Kalau tidak berubah maka tergilas oleh perubahan zaman ini. Tapi perubahan ini juga masuk dalam keluarga. Di mana komunikasi suami istri pun itu mengalami kesulitan. Gadget sama istri lebih menarik mana? Oh. Ya, gadget dipegang tiap hari, dielus-elus tiap hari, dibawa kemana pergi. Kalau bapak ketinggalan gadgetnya, nyawanya hilang separuh, ya kan? Appointment di situ, tiket di situ, agenda situ. Coba kalau istri ketinggalan, nggak masalah. Banyak bapak-bapak bilang kalau istri ketinggalan merdeka gitu ya. Bisa makan apa saja. Jadi banyak orang ditanya, Pak ada pantangan makan? Oh selama istri nggak ada merdeka Pak. Jadi rupanya era teknologi, era digital ini membuat orang yang berjauhan, beda benua, beda pulau saling berdekatan. Tapi suami istri yang berdekatan menjadi berjauhan. Maka ada orang datang sama saya bilang begini, Pak Jarod, saya udah menikah 2-3 tahun nih, tapi kenapa nggak punya anak ya? Loh lah memangnya gimana hubungan suami istri? Oh lancar Pak, kami Skype, kami WA, kami video calling. Oh ya sudah, kalau begitu anaknya di-download saja. Ya gimana sih? Ini era digital, ada pernikahan digital, ada relasi digital. Waduh, nanti kita akan sambung juga parenting digital. Tapi sekarang kita masih berbicara mengenai komunikasi di era digital. Maka antara suami istri itu kita perlu belajar berkomunikasi dengan baik. Nah, apa yang diajarkan firman Tuhan di dalam komunikasi suami istri? Maka Efesus pasal yang keempat ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, maka ada hukum firman Tuhan mengajarkan komunikasi, maka yang pertama adalah ramah. Apa itu ramah? Saya ambil dari ilmunya Dr. Mark Goulston, penulis buku The Six Secrets of a Lasting Relationship. Nah, maka dalam keramahan itu yang sederhana adalah belajar tersenyum. Senyum itu nggak bayar pajak ya, maka begitu senyum gitu suasananya akan berbeda. Belajar yang namanya 3 kata ajaib, minta tolong. Kalau mau berharap pasangan atau orang lain berbuat sesuatu, kalau mereka berbuat bilang terima kasih. Ya, kalau kita yang berbuat salah maka bilang minta maaf. Sudah banyak diajarkan pasti. Maka saya mau masuk pada nasihat berikutnya yaitu yang namanya hukum 5 menit pertama. 2 orang berkomunikasi maka 5 menit pertama akan mempengaruhi suasana selanjutnya bahkan sepanjang hari itu. Maka 5 menit itu isi yang baik-baik. Kalau gunakan istilah segmen, maka suami istri ketemu, segmen pertama, 5 menit pertama yang baik-baik. Contoh, suami pulang gitu kan, Pak anak kita nomor 3 Pak, wah dia tuh dipuji sama gurunya. Itu yang baik kan? Jangan begini Pak, anak kita nomor 1, nakal tuh bandelnya muntah amun tuh. Wajahnya kayak kamu sih makanya bandel. Wah itu sudah, itu segmen pertama 5 menit pertama langsung menghakimi gitu, jangan ya, tak kasih contoh.
Misalnya nih suami pulang, waduh Pak, kamu kan sukanya nasi goreng ikan asin. Wah saya bikin tuh nasi goreng ikan asin, kami pasti suami suka. Ada petenya enggak? Ada lah, aku tahu yang kau mau. Wah itu suaminya makan nasi goreng ikan asin pakai pete. Enak ya Pak ya? Enak. Nah itu 5 menit pertama tuh ya. Suami sudah kenyang, sudah makan. Karena laki-laki kalau sudah makan itu jinak. Nah ya kan, dia sudah makan, baru segmen kedua. Pak, itu beras terakhir, gitu. Ya kan, itu beras terakhir. Jangan suami pulang, wah kamu tuh laki-laki malas kerja tuh, beras habis nggak beli, gimana sih kamu pulang? Waduh, itu jangan ya, kasih makan dulu ya kesukaannya. Baru segmen kedua itu beras terakhir, gitu. Itu suami pasti tenang, udah makan. Oh nggak apa-apa mah, tenanglah gitu ya. Dia keluarin duitnya, ini Pak mah $100 gitu. Itu juga uang terakhir. Emangnya lu aja yang bisa bilang terakhir. Cukup-cukupin ya mah ya. $100 ya kan tinggal seminggu lagi gitu. Jadi itu namanya hal-hal yang baik itu di depan dulu gitu. Itu termasuk juga sebenarnya praktek penguasaan diri. Toh berita itu banyak, maka kita atur yang baik dulu. Itu namanya hukum 5 menit pertama. Itu ya namanya komunikasi itu kita, wah pabriknya bagus ya, oh kapasitasnya bertambah luar biasa, canggih sekarang teknologinya gitu. Kalau itu makin produktif tuh, iya wah luar biasa. Makin produktif berarti harga turun dong. Nah itu harga turun kan segmen yang kedua gitu ya. Jadi hukum 5 menit pertama, kita menjadi orang yang menyenangkan, orang yang simpatik di dalam keluarga. Kadang dalam bisnis kita berusaha menjadi orang yang simpatik. Tapi antara suami istri kita langsung to the point, menyalahkan lagi. Nah itu melanggar hukum 5 menit pertama. Di dalam komunikasi maka yang perlu adalah nada. Orang bertengkar bukan karena isi kalimat. Pak, saya udah ikuti tuh teorinya tuh, minta tolong, terima kasih, tapi tetap aja berantem. Nah, karena apa? Karena pasangannya berkata, memang sih dia minta tolong, minta tolong, minta tolong. Nadanya itu loh, aku gak suka. Nadanya itu loh. Kalau dia ngomong itu nadanya itu nyuruh-nyuruh, nadanya ngebosi, nadanya menyalahkan. Jadi orang tetap berantem walaupun isi kalimatnya benar karena nadanya salah. Maka dalam berkomunikasi belajarlah nada. Isi kalimat dari otak tapi nada dari hati. Waktu saya menikah, tahun-tahun pertama, saya menikah 27 tahun. Maka 3 tahun pertama istri saya juga berkata, tolong tutup pintu, tolong tutup pagar, tolong tutup laci, tolong. Apa sih susahnya nutup laci, tolong tutup. Wah saya merasa nadanya gak enak ini, kayaknya kok merendahkan saya yang gak bisa nutup laci gitu. Maka saya mau bikin dia nadanya bagus. Supaya nadanya bagus harus membuat mengerti saya. Saya ajak pulang ke kampung, saya tunjukkan rumah orang tua saya. Saya ajak keliling rumah orang tua saya tunjukkan di rumah bapakku pintunya tidak ada kuncinya. Gak ada kuncinya. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu tahu kenapa saya bermasalah soal kunci mengunci? Dari lahir sampai menikah dengan kamu, saya belum pernah ngunci pintu, tahu enggak? Lah orang miskin pintunya gak ada kuncinya gitu kan, rumah gedek gitu. Nah sejak saat itu istri saya itu nadanya berubah. Kalau dulu kesel kenapa nih laki-laki gak pernah ngunci pintu, akhirnya dia bukan nada kesel, nada kasihan. Kok ada ya makhluk hidup spesies di muka bumi ini dari lahir gak pernah ngunci pintu. Jadi nadanya berubah karena memahami. Maka kita perlu memahami perbedaan, memahami latar belakang pasangan. Ketika ada murid datang terlambat terus kita jengkel, kita kunjungi rumahnya. Oh orang tuanya pengemis, oh bapaknya supir yang jarang pulang. Oh kalau kamu terlambat ya anaknya, nadanya pasti berubah. Kenapa? Muncul dari hati yang memahami. Maka belajarlah nada. Nada juga susah kalau ada kekecewaan atau kekesalan. Maka tadi ayatnya lengkap sekali. Hendaklah dalam hidupmu bersama ramah, kasih mesra, pengampunan. Ya, ramah itu nada. Nada itu hati, tapi hati tidak mungkin bisa baik kalau ada kekecewaan. Maka di ayat yang sama pun sudah dikasih nasihat, yaitu pengampunan. Maka prakteknya adalah jangan membawa pertengkaran itu ke tempat tidur. Kan Alkitab juga berkata kan, kalau marah jangan berbuat dosa sehingga hari matahari terbenam masih ada amarahmu.
Ya, matahari terbenam, marah selesai. Matahari terbenam, marahnya selesai. Matahari terbenam, masalahnya selesai. Makanya kalau mau bertengkar, mulailah jam 6 pagi. Bisa panjang. Ya, maksudnya jangan ada kepahitan gitu ya. Kalau nggak ada kepahitan, nadanya bisa enak, hukum 5 menit pertama dijalankan, komunikasi pasti mudah dipahami. Kita akan baca quote ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pengampunan memulihkan relasi dan memampukan dua pribadi berkomunikasi dengan ramah. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay, haleluya. Hendaklah dalam hidupmu bersama atau dikatakan tadi hendaklah kamu ramah, kasih mesra, mengampuni. Nah, saya balik ke kasih mesra. Kasih itu apa sih? Ya kasih itu cinta. Komunikasi itu mudah sekali selama ada cinta. Saya melayani dari tahun 82. Wah, udah berapa puluh tahun ya, melayani 30 tahun lebih. Saya sempat sekitar 10 tahun itu menangani anak-anak muda, pemuda. Saya belum pernah dipanggil sama pemuda-pemuda, Kak Jarot datang dong ke kota kami, kita bikin seminar komunikasi, gagal paham nih. Itu enggak pernah tema yang diminta pemuda. Kenapa? Pemuda-pemudi itu pacaran, ada cinta, komunikasi gampang sekali. Bahasa Inggris bisa, Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa, mudah dimengerti. Nggak pakai bahasa aja bisa dimengerti. Orang ada cinta, nggak pakai bahasa, kedip-kedip, tahu yang dimaksud. Iya. Ya, orang tua di kamar sebelah gitu kan, di ruangan sebelah, ruang tamu tapi sebelahan gitu kan. Kedip-kedip, tahu yang dimaksud. Pak, aku mau ke gereja ini, diantar siapa? Sama, oh iya gitu. Dengan kedip-kedip, tahu yang dimaksud, suruh pamit orang tuanya, kita pergi keluar gitu. Hanya kedip-kedip gitu. Coba sudah menikah, kedip-kedip, ngapain lu mata? Ada cinta itu komunikasi mudah sekali. Pakai bahasa bisa, nggak pakai bahasa bisa, ya kan? Udah menikah, wow, diterangin panjang lebar, nggak ngerti-ngerti. Makin diterangin makin berantem. Ya sudah panggil Pak Jarot saja Pak, seminar komunikasi. Ya, jadi gimana nih komunikasi ini? Oke, kita akan belajar. Tadi kan sudah ya, ramah, hukum 5 menit pertama, tapi juga yang esensial adalah kembalikan cinta. Ketika ada cinta, maka komunikasi itu mudah. Maka kita perlu mengembalikan cinta supaya lebih mudah memahami, menghindari konflik. Kita baca lagi quote ini bersama-sama. 1, 2, 3. Cinta membuat komunikasi sangat mudah dipahami karena komunikasi adalah relasi hati. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan lagi. Tadi Alkitab berkata apa dalam Efesus pasal yang 4:32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramah, nada kalau ada pengampunan, cinta atau kasih, tapi ditambah lagi kasih mesra. Maka kita akan belajar juga mengenai kasih mesra. Kasih mesra adalah gaya hidup. Dan gaya hidup ini ketika ditumbuhkan dalam hubungan suami istri, maka komunikasi mendapat tempat, mendapat media, ya, di mana komunikasi menjadi mudah. Nah, kasih mesra itu gaya hidup menurut masih Dr. Mark Goulston dalam bukunya The Six Secrets of a Lasting Relationship. Maka diajari mesra sebagai gaya hidup. Ya, bukan cuma di tempat tidur. Kalau dalam hidup sehari-hari nggak mesra, gimana di tempat tidur? Maka mesra itu harusnya dalam keseharian. Kebersamaan yang menyenangkan. Banyak orang bersama-sama tapi nggak menyenangkan. Ya, pergi berdua ke gereja berantem, pulang gereja berantem, pergi makan berantem. Waduh, itu namanya sparring partner dalam berantem gitu ya. Kalau berantem terus, lama-lama kebiasaan. Kebiasaan, lama-lama karakter. Lama-lama kebutuhan. Kalau saudara mulai berantem, lama-lama berantem jadi kebutuhan. Enggak berantem kayak belum sarapan. Benar ya. Kalau Anda bercanda, tertawa, belum tertawa kayak belum sarapan. Karena jadi kebutuhan. Kebiasaan itu jadi karakter, karakter jadi kebutuhan. Menikah itu 50 tahun hidup bersama. 5 tahun pertama berantem terus, wah saya khawatir. Nanti kalau salah satu mati, pasti yang salah satu nangis tuh. Tuhan,
Saya berantem sama siapa lagi Tuhan? Itu berantem sudah jadi kebutuhan saudara ya. Wah hati-hati kalau segala sesuatu sudah adiktif gitu ya, kebutuhan. Maka mari kita ganti saja kebutuhan mesra, kebutuhan bersama, kebutuhan bergandengan tangan gitu. Diajarkan begini, untuk bangun gaya hidup mesra itu berangkatlah naik keranjang bersama-sama. Saya ini makhluk malam. Ya, artinya kalau jam 10 malam, jam 9 malam itu, tanda-tanda kehidupan dimulai gitu ya. Energi mulai muncul, pewahyuan mengalir. Waduh, saya aktif kalau jam 9, 10 malam. Istri saya jam 8 malam, low bed. Udah kedap-kedip gitu. Jam 9 tidur dia gitu. Nah gimana caranya? Maka jam 9 dia naik keranjang, saya ikut naik keranjang. Ngobrol sebentar, doa, peluk-peluk, cium bibir, cium pipi, gandengan kaki. Ya kan? Good night, dia tidur, saya kerja lagi. Nanti pas tidur, bangunnya boleh sendiri-sendiri. Ranjang itu bisa tempat keakraban, tempat komunikasi, membangun gaya hidup mesra. Berangkatlah ke ranjang bersama-sama, turunnya boleh sendiri-sendiri. Tapi kenapa? Karena begitu turun kan, satunya masih ngantuk, satunya doa, tapi berangkat bareng, satu udah tidur, tinggalkan lagi nggak apa-apa. Itu termasuk membangun kebiasaan yang nanti akhirnya jadi kebutuhan, ya, jadi karakter. Kalau kemesraan dibangun, maka akan menjadikan komunikasi mendapat tempat. Dan keterbukaan juga mendapat tempat. Sering orang kan pasangan ini takut terbuka. Waduh, nanti kalau terbuka berantem. Beda kalau sudah mesra. Ya, kalau mesra maka keterbukaan menjadi berani, maka dikatakan mendapat tempat. Kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya yaitu Filipi 2 ayat 1. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang mudah sehingga membuat bisa mudah dipahami. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Poin kasih mesra diulang-ulang dalam beberapa ayat, tapi yang baru di sini adalah nasihat. Jadi dalam berkomunikasi, nasihat itu bisa diterima semua orang. Semua orang mau dinasehati, tapi tidak semua orang atau hampir semua orang tidak mau disalahkan. Ya, contoh, Pak, kalau kamu bangun pagi, kita lebih diberkati loh, Pak. Pak, kalau kamu tuh menabur, kita berdua ya, kita menabur, kita pasti diberkati. Itu kan nasihat. Ya, kalau menyerang itu begini, Pak, bangun pagi aja nggak bisa, dasar malas kamu itu. Nah, itu namanya bukan nasihat ya, itu menyerang pribadi. Orang tidak mau diserang, tapi orang mau dinasehati. Maka belajarlah untuk menasehati. Yang lebih bagus lagi adalah nasihat. Nak, kalau kamu rajin, pasti kamu pandai. Kamu tuh dasar malas, makanya bodoh, goblok kamu. Jangan, itu namanya kutuk gitu ya. Itu memberikan cap atau label. Tidak, semua orang gak suka dikasih label. Tapi semua orang saya yakin dikasih nasihat itu mau. Maka belajarlah untuk komunikasi ini nasihat. Nah namanya nasihat sempurna, nasihat terbaik, nasihat yang bijak itu demi yang dinasehati. Pak, kalau kamu marah kepada saya di depan umum, nanti orang itu gak menghormati kamu. Kita dimarahi di depan umum, kita ngasih nasihat demi yang dinasehati. Pak, kalau kamu marah depan umum, orang itu nanti gak menghormati kamu. Demi yang dinasehati ya. Jangan begini, Pak, kalau kamu tuh marah depan umum, aku tuh malu, tahu nggak? Malu, kamu tuh menghargai saya dong, aku tuh malu. Suami tahu, oh begitu cara bikin dia menderita. Oke, kita lanjutkan. Kenapa? Karena memang dia pengen supaya istrinya menderita, lalu cepat mati. Dia mati, syarat dipenuhi, boleh menikah lagi, gitu ya. Makanya kalau itu bikin saya sengsara, diterusin biar dia sengsara, gitu kan? Demi dia. Nah, kalau kamu pinter, temanmu banyak. Kalau kamu nakal, temanmu sedikit. Jangan begini, nak, kalau kamu nakal, mamah malu. Oh, lagi ngurus namanya sendiri, ngurus nama besarnya. Itu bukan nasihat, itu egois. Maka kita perlu belajar, makanya Alkitab itu luar biasa. Nasihat, gitu ya. Filipi pasal 2 ayat 1. Nah sekarang Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak egois. Atau pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di dalam komunikasi sering terjadi bentrok, gagal paham, mudah dimengerti, susah dimengerti. Kenapa? Udah curiga, nah ini pasti kepentingannya dia nih. Maka belajarlah dalam berkomunikasi itu tidak egois. Pak, gimana ya kalau kita liburan ke gunung atau ke pantai? Itu aja sudah opsi dari awal dikasih pilihan.
Ibu boleh wanita yang bekerja duitnya banyak, tapi jangan memimpin, mendominasi. Pah, saya mau libur ke gunung, ikut enggak? Kalau enggak jaga rumah ya. Itu namanya maksain gitu ya. Berkomunikasi itu harusnya belum kesimpulan. Ingat kisah Adam dan Hawa, akhirnya jatuh dalam dosa. Yang pertama karena Hawa mengambil kesimpulan dulu, baru menyerahkan kesimpulan yang sudah jadi kepada suami. Kesimpulan dua orang memang bisa salah juga, tapi mestinya keputusan dua orang itu kemungkinan salahnya lebih rendah. Ya, karena yang satu jangan begitulah, diskusi. Nah, itu keputusan yang sudah melalui proses diskusi itu pasti lebih benar. Maka belajarlah untuk melewati proses itu. Kalau kita buka usaha gimana ya Mah ya? Janganlah lagi susah nggak bagus. Tapi ini prosesnya bener loh gitu. Prospeknya bagus. Apa dulu yang bagus? Nggak laku. Kemahalan, begini, diskusi, pasti keputusannya lebih bagus. Daripada berdasarkan kepandiannya, wawasannya, ngambil keputusan, lalu tinggal pemberitahuan, Mah aku mau bikin usaha, kejeblos. Atau istri, bolak-balik sama. Maka yang namanya tidak egois, itu tidak memaksakan. Lalu kalau ada pertengkaran, jalan tengahnya. Liburan ke gunung, ke pantai aja lah. Boleh juga ya, gitu loh, jangan, enggak kemarin udah ke pantai, gitu, jangan. Boleh juga ya, asiknya, pantai asiknya gimana, begini. Tapi kan tahun lalu kita ke sana ke pantai, sekarang ganti gunung dong, oh iya ya. Nah itu namanya teman yang asik, ya komunikasi yang tidak ngotot, mencari jalan tengah. Ya, kalau enggak, mesti bersedia untuk sebuah perubahan. Kadang istri diajak kan, yuk Pak, Mah kita libur ke gunung, gak mau dingin, yaudah ke pantai, gak mau panas. Gimana sih? Ke pantai panas, ke gunung dingin. Lalu maunya kemana? Ke mall. Ada diskon. Jangan egois gitu ya. Kalau memang benar-benar istri tuh mau gitu, aduh ini lagi diskon Pak gitu lah. Sepanjang tahun juga diskon. Nah, ya udahlah gitu ya. Jalan tengah sedikit bolehlah gitu. Nah, itu namanya mengambil jalan tengah. Oke, kita akan membaca quote ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Rendah hati akan mempermudah kompromi. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kita lanjutkan kita pelajaran mengenai komunikasi. Dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Antara Salomo dan gadis Sulam mereka berkomunikasi. Lalu akhirnya Salomo bilang sama gadis Sulam begini, palingkanlah matamu daripadaku sebab aku menjadi bingung karenanya. Palingkanlah matamu daripadaku, artinya apa? Mereka berbicara sambil saling melihat. Kayak orang pacaran dulu kan, sambil pacaran lihat mata pasangannya, matamu bening begitu ya kan. Kalau sudah menikah, lihat pasangannya, enak Pak. Kalau lihat pasangan darah tinggi naik Pak. Belajarlah untuk berkomunikasi, saling melihat. Apa esensinya? Esensinya komunikasi itu langsung. Ya, berkomunikasi langsung. Jangan lewat adik, lewat orang lain, lewat tulisan. Komunikasi itu langsung, jangan lewat tulisan gitu ya. Ada suami istri berantem, lama-lama malah lewat tulisan. Sudah rukun sih, tapi masih lewat tulisan. Suaminya ngasih uang, ditaruh di amplop, taruh meja rias istrinya. Mah ada berkat, love you. Pakai love you, tapi nggak ngomong. Pakai tulisan gitu. Suaminya, istrinya bangun lebih pagi tapi mau ke pasar, sediain makan sarapan, di dekat sarapan, ini breakfast Pak, love you gitu. Ya nggak saling ngomong tapi nggak bener juga. Wih, suaminya besok mau rapat pagi, lebih pagi daripada biasanya. Maka dia bilang sama istrinya, lewat tulisan juga, aku besok dibangunkan ya, thank you, gitu, dari meja rias. Besok pagi suaminya bangun kesiangan, wah gimana sih aku gak dibangunin, begitu kan. Dia mau marah, lihat di sebelah bantal ada tulisan, bangun. Ada sebuah peribahasa, diam adalah emas. Itu kalau orang difitnah, diledek, dihina, diberitakan yang tidak baik, maka diam adalah emas. Lagi berdebat, mungkin diam adalah emas, menunggu semua perdebatan, mendapatkan wawasan globalnya, ngomong yang terakhir, teng. Iya Pak Jarod ya bener ya, waduh terima kasih loh Pak, ini solusi bagi kita. Wah kenapa? Kita ngomong di paling terakhir gitu kan, tunggu semuanya berbicara, wah dapat the whole picture-nya, lalu kita ngomong teng, nah itu boleh ya. Tapi dalam hubungan suami istri itu bukan quote yang tepat.
Ya, diam itu malapetaka. Kenapa? Karenanya namanya komunikasi itu adalah menyampaikan isi hati. Ya, jangan main tebak-tebakan. Suami istri tidur bersama-sama menghadap langit-langit, dia mau enggak ya? Jangan-jangan mau, jangan-jangan enggak mau, jangan-jangan mau, jangan-jangan enggak mau. Ingat ayatnya? Mintalah maka akan diberi, ya kan? Jadi ungkapkan itu isi hati ya, jangan mengharap pasangan tahu. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah mengungkapkan isi hati. Kita baca lagi bersama-sama quote ini. 1, 2, 3. Komunikasi adalah relasi hati. Cinta itulah nafasnya. Dan berbicara itulah caranya. 1, 2, 3. Makanya ngomong. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Haleluya. Mantap. Masih dalam kitab Kidung Agung pasal yang pertama ayat 15-16. Lihatlah engkau cantik manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Ini 2 ayat saya ambil dari satu perikop yang panjang. Judul perikopnya adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, puji, memuji. Artinya di dalam komunikasi selain membahas hal-hal penting soal anggaran yang bisa berantem, soal agenda yang bisa bentrok, ini diselipkan nanti dalam suasana kasih mesra. Pembicaraan yang penting yang menimbulkan pertengkaran bukan dihindari, tetap harus dibicarakan, tapi ada suasana puji memuji. Nah, pujian itu penting, maka suami istri perlu belajar memuji. Jangan kalah romantis sama gajah gitu ya. Kenapa? Oh, itu gajah itu binatang, tapi namanya sirkus gitu, dilatih. Mau gajah, mau singa, maka bisa dilatih. Kalau binatang bisa dilatih, apalagi manusia. Pasti ya. Pasti bisa, karena itu kita perlu belajar memberikan pujian. Kita jangan mencari pujian. Alkitab berkata jangan mencari pujian yang sia-sia. Tapi kitanya harus belajar memberikan pujian. Kita diajarkan tidak mencari pujian, tapi kita memberi pujian. Kenapa? Karena pujian itu membuat orang bahagia. Kalau orang bahagia, orang berubah. Ketika ada pujian, maka yang dipuji merasa diterima, merasa kasih sayang. Dalam perasaan kasih sayang, nada kalimat akan berbeda. Maka belajarlah memuji. Untuk memuji apa? Butuh apa untuk bisa memuji? Banyak orang kan nggak bisa memuji karena tidak punya perhatian. Padahal hidup bersama itu harus saling memperhatikan. Berikan perhatian tepat waktu. Ya, jangan terlambat. Ibu pakai daster, pakai baju, bapaknya bilang, wih Pah bajumu baru ya? Sudah 3 minggu. Telat. Telat ya, harus pas. Hari itu pertama dipakai, berikan pujian. Pujiannya harus pas waktunya. Jangan lebih, jangan berlebihan. Mah, kamu tuh paling cantik di muka bumi. Enggak lah. Ya, Pah kamu tuh manis, kamu tuh tanggung jawab. Aku tuh senang menikah sama kamu tuh perhatian sama anak-anak. Yang begitu rasanya lebih oke daripada yang Mah, kamu tuh kayak artis paling cantik di muka bumi. Gombal lo, lebay. Ya kan? Itu pujian yang tidak wajar. Berikan pujian yang wajar. Istrinya agak gemuk, Mah kamu langsing loh. Itu ngajak berantem namanya. Itu ngajak berantem. Kamu tuh menuntut saya, bukan menuntut kok, aku tuh bernubuat. Ya sama aja, bernubuat. Kalau istrinya agak gemuk, pujilah yang lain ya. Kamu tuh orangnya rajin, tanggung jawab. Mah kamu tuh senyumnya manis. Ya, gemuk senyum manis nggak apa-apa, oke kan. Pokoknya memang pujian itu tepat waktu dan apa adanya. Pujiannya juga harus logis. Ya, logis. Contoh. Istri potong rambut gitu kan. Wih Mah kamu tambah muda gitu. Wah dia mulai seneng nih. Memangnya iya kamu lebih muda 20 tahun gitu. Itu kalau nggak dilempar sendal Anda beruntung. Istri dibilang lebih muda 20 tahun. Istrinya mikir, lah umurku kan baru 27. Maksudmu saya kayak bayi? Kayak anak TK. Muji itu kira-kira gitu loh ya. Wah Romah kamu tambah muda 5 tahun. Kayak waktu kita nikah dulu pertama kali gitu, nggak apa-apa. Dalam pujian seperti itu maka saya yakin membuat orang bahagia. Orang bahagia itu ngomong gampang kok. Komunikasi itu gampang.
Ya, ada cinta, nadanya benar, isinya benar, diselingi dengan puji-pujian. Baru dalam suasana seperti itu, Pak, kita sore nanti bahas anggaran ya. Pak, siang ini gimana kalau kita bahas mengenai keuangan kita? Ada banyak yang harus dikeluarkan. Wah, ini kan ngomong yang penting, tapi kan di sela-sela tadi ada kasih mesra, ada keintiman, ada pujian, maka itu pasti akan jauh lebih mudah dibicarakan. Kita akan baca quote ini terlebih dahulu. 1, 2, 3. Pujian membuat orang merasa diterima dan bahagia. Hati yang bahagia berkomunikasi dengan baik. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Semakin banyak pertengkaran sewaktu pacaran, Ya. semakin lebih baik. Nah, Kalau diselesaikan. kalau diselesaikan, benar. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang tua, Ya. sometimes kalau kita merasa, wah Ini anak pacaran kita aja ini berantem terus. pacaran aja udah berantem terus. Ih. Ini pengalaman saya juga sih Pak. Iya. Jadi ini waktu pacaran aja udah berantem terus, gimana mau kawin. Nah, kita bisa kira-kira di mana batasannya itu Oke. banyak mana dan apa batasannya, kita sehebat bisa apa gitu srek ya. gitu. Oh ini masih oke, dalam taraf oke, dalam taraf enggak. Jadi kalau misalnya waktu berantem itu kita nggak bisa nyelesain masalah ya, sampai titik di mana nyinggung-nyinggung keluarga lah, nyinggung apalah segala macam, ya sudah ambil aja keputusan ini masih mau diterusin apa enggak. Mumpung belum kawin. Ya, tapi dari sebetulnya kenapa mesti banyak bertengkar? Dengan banyak bertengkar kita makin tahu siapa pas calon kita. Tahu sifatnya Tahu ya. sifatnya. Dengan tahu itu ambil keputusan mau terima apa enggak. Oke, berarti itu keputusan berdasarkan pasangan itu ya Pak? Ya. Iya, benar. Oh oke. Karena kalau nggak bertengkar, menikah, lalu udah menikah baru keluar sifatnya kan. Benar, iya. Sebab kita sometimes bingung ya, oh bertengkar banyak ini jangan-jangan ini orangnya Nggak cocok nih. Nggak cocok. Apalagi gitu. berantemnya bawa gergaji, bawa palu. Ya, kalau begitu itu udah sakit jiwa gitu ya, putus gitu. Tapi kalau bertengkar biasa, lalu dari pertengkaran itu muncul pengenalan gitu kan. Oh ternyata dia orangnya begitu, oh saya bisa terima kok. Dari pertengkaran itu kadang muncul pemahaman yang akhirnya semakin cocok. Nah harusnya pertengkaran tadi ada kayak fluktuasinya. Berantem nggak terselesaikan, mau putus deh gitu kan. Lalu diam-diaman, lalu sampai kami putus beneran. Akhirnya direnung-renungin, tapi ya kemarin saya yang salah sih, lalu minta maaf. Nah itu akhirnya balik lagi gitu kan. Tapi dia sudah melewati proses di mana berantem, bertengkar, bentrok, menyesal, mengampuni, balik lagi. Itulah nanti yang akan terjadi sepanjang hidup. Jadi sebagai pengalaman juga Ya, Pak. karena bertengkar itu adalah bertengkar, mengkoreksi hati, bentrok, mencari solusi tengah, sadar, lalu komitmen bersama lagi. Nah itu kalau udah pernah terjadi, berikutnya lebih mudah. Itu. Tapi kalau misalnya waktu berantem lalu putus, ya sudah. Dan ada kemungkinan sebenarnya bertengkar putus itu akan menjadi siklus. Dengan siapa aja dia begitu. Makanya juga perlu yang namanya komitmen. Tapi kalau pertengkarannya sampai tadi, ya itu ya lain cerita ya. Jadi kalau bertengkar itu kita sebagai pasangan nggak perlu takut untuk bertengkar, cuman harus tahu cara penyelesaiannya gitu ya Pak ya. Oke, sip, thank you. Selamat bertengkar. Nih udah nikah belum nih? Pak, saya sudah menikah Pak 10 tahun. Oke. Udah rajin bertengkar ya. Ya. Kalau saya bertengkar ada moderatornya Pak di sebelah sana. Ya. Wasitnya. Ada wasitnya. Ya. Suami saya kurang bisa berkomunikasi, maka sering ada kesalahpahaman, sering dibikin pusing, capek ngadepinnya. Gimana mengatasinya? Ya, jadi memang ada tipe yang biasanya sih begitu, kalau suaminya diam, istrinya yang banyak omong ya, atau kebalikannya bisa terbalik. Tapi sebetulnya yang penting kalau selama ada cinta, itu bisa berkomunikasi ya. Tadi Pak Jarod sudah singgung. Harus banyak cinta. Nah yang perlu ditumbuhkan tuh cintanya. Cintanya harus ditumbuhkan setiap Harus hari ditumbuhkan ya. setiap hari, disiramin terus. Iya. Ya. Jadi maksudnya jadi pergi ke ranjangnya juga harus setiap hari sama-sama gitu ya. Dan jangan lelah gitu. Jangan lelah. Udah capek yang ngadepinnya. Udah capek deh. Capek. Ya kalau capek pergi pijet dulu, refleksi.
Ya kan menghadapi suami kan capek, ya jangan dihadapi, punggungin aja gitu terus. Jadi tinggalkan dia gitu ya. Tapi ditinggalkan bukan untuk bercerai ya, boleh ditinggalkan dalam arti tinggal di rumah aja, pergi kemana? Boleh ke tempat refleksi, tempat pijet, rumah teman, menara doa, gereja, supaya capek hatinya hilang. Ya, dapat nasihat yang baik, tapi jangan pergi ke provokator. Ya, provokator itu apa? Kayak begitu, tinggalin aja, laki-laki begitu, ngapain gitu, jangan ya. Kalau model provokator jangan dideketi. Maka waktu capek menghadapi, jangan dihadapi dulu boleh, untuk sementara ditinggalkan. Nah, waktu ditinggalkan itu bisa berdoa, belajar firman, atau me time. Karena manusia itu menikah, itu dua pribadi menjadi satu, tapi tidak ketinggalan atau kehilangan identitas pribadi. Jadi manusia itu setelah menikah pun dia masih seorang pribadi yang harus bahagia. Maka kalau dia capek menghadapi pasangan, dia boleh untuk diri sendiri dulu, me time. Nah me time-nya itu apa? Ada yang mancing, ada yang hobi, ada yang nonton, ada yang refleksi, ada yang pijet. Pokoknya happy-happy dulu gitu ya. Tapi tujuannya ini bukan pelarian sebenarnya, tapi secara manusiawi memang kita butuh kekuatan baru. Jadi kita perlu untuk menenangkan diri dan bahagia. Setelah tenang dan bahagia, kita kan lebih normal gitu ya, logika kita gitu. Oh ya nggak apa-apalah itu suami model begitu, itu memang tanggung jawab saya, keputusan saya menikah sama dia gitu. Lalu kalau perlu dianggap aja suaminya itu memang kayak nasabah, kayak klien, kayak customer. Kalau kita hamba Tuhan, kayak orang yang memang harus dilayani. Kita mau memenangkan orang lain, kita puasa buat dia, berbuat baik, baru memberitakan Injil, gitu kan? Nah sama juga nih pasangan yang begitu aja, gitu ya, berbelas kasihan. Tahu berbelas kasihan? Oke, misalnya nih suaminya nih memang bikin capek menghadapinya. Kenapa? Marah terus, marah, gitu. Belas kasihan. Aduh kasihan ya kok marah-marah begitu, nanti kalau jantungnya putus bagaimana itu ya. Aduh kasihan deh, itu nanti orang bisa tidur enggak tuh ya kalau marah-marah terus begitu. Jangan-jangan enggak bisa tidur pulas tuh. Aduh kasihan ya kok marahi saya gitu. Ini korban yang bahagia. Korban tapi bahagia. Ya, kan biasanya korban yang menderita. Ya, ini korban yang bahagia. Karena melihat orang yang marah-marah itu bukan capek, kasihan gitu loh. Aduh kasihan kalau marah terus begitu nanti jantungnya putus dong. Aduh kasihan ya, aduh nanti kalau mati masuk neraka juga tuh orang, kasihan dah gitu. Itu namanya menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kan kita harus dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kalau enggak kita capek, pasti capek. Ya, supaya enggak capek pokoknya anggap aja itu pasien. Ya, yang harus dilayani, yang harus disembuhkan gitu ya. Dihadapi dengan baik gitu. Makanya kalau orang berantem itu enggak boleh dua-duanya capek. Kalau capek mundur, me time dulu gitu. Oke. Suami istri itu kan saling menolong ya, kemarin kan disebut satu kaki kanan, satu kaki kiri. Jadi sepasang saling mengingatkan. Nah, kalau yang satunya memang tugasnya ngingetin terus, itulah pelayanannya dia. Jadi bagian nutupin laci terus. Ya, jadi ngingetin terus. Nggak apa-apa, itu termasuk sama anak juga. Kadang ada anak yang pelupa, terus ya itu tugasnya ibu atau orang tua untuk ngingetin terus. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Ya, sampai dia nikah ya sudah. Sampai ya. Dia ingat ya. Nah, tapi kalau suami istri kan sehidup semati. Benar. Kapan ngingetin ya ngingetin aja terus. Sampai dia mati. Boleh capek-capek. Sampai dia mati. Sampai dia mati. Nah, kalau dia nggak mati-mati. Ingetin terus kan emang kita komitmen menikah itu kan sampai maut memisahkan. Iya. Tapi bener loh kalau ada orang yang memang pasif atau pelupa itu harus diingetin terus. Ya, anak saya kalau ini bukan suami istri ya, tapi anak ya, anak saya nomor 3 tuh lupa gitu. Ya, kalau sekolah gitu dijemput sama dia gitu, dia ketinggalan tas. Bukan flash disk enggak, tas. Dia bikin PR tuh, tapi kalau nggak diingetin PR-nya nggak dibawa. Jadi kalau pagi-pagi diingetin, udah bikin PR, udah. Iya, Mama cuma ngingetin, udah bikin PR belum? Udah kan kemana udah? Iya udah dimasukin tas belum? Udah. Sebelum berangkat, coba dibuka. Oh iya, itu tiap hari itu gitu ya, sampai nanti dia dewasa, sampai nanti dia besar gitu. Tapi kalau diingatkan tanpa marah ya. Jadi kita ngingetin terus aja, Levin PR udah dimasukin tas belum? Levin masak terus gitu. Jangan, kamu tuh selalu lupa, jangan pakai kata selalu. Mama tuh capek ngingetin kamu, itu kata-kata yang nggak perlu, ingatkan aja terus. Udah, oh ya sudah, thank you gitu. Oke, bagus, sudah, belum. Nah, ya kan, tunggu gitu.
dengan ramah, terus diingetin terus. Itu nanti temperamen tuh bisa berubah. Karena emang dia bawaannya pelupa. Istri saya dulu gak bisa memahami itu. Kenapa nih anak pelupa terus? Kalau saya sangat memahami. Kenapa saya sangat memahami? Apa karena saya belajar foto karakter, temperamen dasar? Bukan. Saya memahami karena saya punya ibu. Ibu saya itu kalau pergi ke pasar, dia naik sepeda, pulangnya naik becak. Sepedanya ketinggalan. Itu ibu saya itu. Maka saya memahami. Jadi ini cara mengingatkannya juga harus benar ya Pak ya. Dia nggak paham. Tapi lama-lama paham ya kan. Setelah saya kasih tahu. Udah 27 tahun ya Pak ya. Kasih tahu bahwa itu anak saya. Ya kan? Kalau anak dia nggak pelupa, kan kita punya anak 3. Jadi tadi yang suaminya pasif tadi, lihat aja mertuanya gitu kan. Oh iya bener sama. Udah, itu cara memahami begitu ya kan. Jadi kalau punya suami itu kok pasif gitu kan, tuh harus diingetin terus, atau punya istri begitu gitu. Lihat aja ke atas gitu. Kunjungin mertua gitu langsung paham, oh mandek-mandek, iya memang bener. Emang ini resiko saya, konsekuensi saya memilih dia gitu. Cuma kalau udah tua gak berubah, makin mudah berubah. Nah kalau pasangan mestinya masih bisa berubah. Dalam komunikasi sering tidak nyambung, Oke. bagaimana mengatasinya? Sambung-sambungin. Kamu? Kamu aja. Nggak nyambung juga nih. Oke, suami istri seringkali tidak nyambung, gimana nyambunginya gitu. Mungkin dia belum makan ya kan, laki-laki itu kalau belum makan nggak nyambung-nyambung gitu. Jadi perlu kasih makan dulu, dibaikin dulu. Wanita belum nyambung, kenapa? Saldonya habis. Ya kan? Wanita kalau ada duit, damai di bumi, tenang gitu ya. Maka perlu membangun suasana dulu. Ya, pengen mau ngomong nyambung soal anggaran, soal agenda. Kalau belum nyambung jangan ngomong itu dulu. Gitu ya. Mah yuk kita pergi ke mall gitu. Dia kan sukanya ke mall, kita ajak ke mall. Mall yang mana? Yang ini gitu. Wah, nanti mungkin beli 1 poin aja udah cukup gitu ya. Hati udah gembira gitu. Nyambung gitu ngomong. Nyambung, pasti nyambung ya kan. Kalau laki-laki kasih makan dulu ya. Karena laki-laki itu kalau makan baru bicara. Ya. Loh, ada ayatnya loh. Yesus ada di sebuah rumah, ia makan lalu ia berbicara. Yesus di rumah Sakius, ia makan lalu ia mengajar. Yesus di rumah kepala ibadah, lalu muridnya bertanya, ia menjawab. Makan berbicara, makan berbicara. Itu saya hitung ada 11 ayat. Ditambah 1 ayat lagi, Yesus bangkit dari kubur. Lalu dia pergi ke rumah muridnya. Lalu dia bertanya, ada ikan? Kenapa dia bertanya ada ikan? Karena dia laki-laki. Coba Yesus perempuan, dia bangkit dari kubur, dia pergi ke rumah muridnya, sharing yuk, gitu ya. Itu perempuan banget itu, gitu kan. Tapi Yesus kan laki-laki, ya, maka dia minta ikan dulu, baru menyampaikan firman bahwa dia bangkit. Nah makanya kalau mau ibu yang nanya nih kayaknya ibu-ibu dah tulisannya kayak wanita nih kan. Nah supaya nyambung sama laki-laki gitu kan, makan dulu ya. Makanya ada full gospel businessman, makan dulu ya. Acaranya apa full gospel businessman? Breakfast meeting, lunch meeting, dinner meeting gitu ya. Lunch, breakfast, dinner, baru meeting gitu. Itu namanya laki-laki itu makan dulu ya. Kalau laki-laki lapar, waduh itu berangasan. Berangasan itu bahasa Ibrani soalnya ya. Itu berangasan itu waduh kayak gak jinak gitu ya. Dia kasih makan dulu baru berbicara. Itu akan lebih nyambung gitu ya. Hatinya baik baru nyambung. Yang lebih nyambung lagi ajak bercinta gitu ya. Tapi kalau lagi jengkel banget juga gak bisa sih gitu ya. Perlu dibereskan masalahnya. Suami istri bekerja masing-masing. Bagaimana mengatur keuangannya, apakah jadi satu atau terpisah? Ini nggak ada ayatnya sih siapa yang pegang uang, ya. Jadi siapa saja yang mau pegang uang boleh. Ya. Yang boros lebih baik kasih uang sedikit. Yang pegang uang besar, yang irit, yang pelit, yang bisa ngatur keuangan. Ya.
Lalu kalau dua-duanya kerja, dua-duanya pegang uang boleh asal pengeluarannya dibicarakan. Terutama pengeluaran yang besar. Ya kalau cuma mau beli cabai, mau beli beras nggak usah ngomong. Ya, itu tapi komunikasikan iya, ya. Tapi kalau misalnya mau buat piknik, liburan, atau mau buat ngasih orang tua, mau ngasih gereja, mau anak mau kuliah atau apa, hal-hal yang besar atau mau bisnis lagi, invest, bicarakan supaya semua pengeluaran itu diketahui bersama. Uang suami, uang istri. Uang istri, Uang istri. Uang istri. Oke, saya kasih tips ya, istri kerja pegang duitnya, suami kerja pegang duitnya. Lalu dalam memberi kepada keluarga pasangan, saran dari saya ditukar. Jadi gini, misalnya ngasih adik saya, jangan saya yang ngasih istri. Ngasih adik saya, yang ngasih saya. Dulu kami menikah 27 tahun, itu awal-awal nggak begitu. Jadi awal-awal dulu saya ngasih adik saya, dia ngasih adiknya. Bahkan kadang saya ngasih ibu saya sambil bilang begini, Bu ini dari saya, jangan sampai istri tahu gitu. Itu bisa dibayangin perasaan ibu saya, dia pasti mikir, oh bojone Cino ya pelit, ya gitu kan. Nah ini kan Jawa sama Cino gitu kan. Saya merusak reputasi istri saya. Belakangan kami balik. Belakangan saya bilang sama istri, pokoknya kalau kita pulang ke Solo, ini kamu amplopin keponakan, nih duitnya gitu ya. Mau ngasih ibu, kamu yang ngasih gitu. Dan ibu terima gitu. Wih, kalau istri yang ngasih ternyata lebih besar gitu. Wih, bae Esther Yafe gitu ya. Wah, dia reputasinya naik gitu. Dan memang keluarga saya banyak butuh ditolong. Lalu saya punya usul sama dia, yuk papa mama diajak ke Hong Kong yuk. Nah ngajak ke Hong Kong kan puluhan juta. Tapi kalau itu dari saya, nanti dia ngomong sama papamnya, Pak Jarot pengen nawarin kalau kita pelayanan, papa mau diajak. Reputasinya kan bagus. Nah itu juga pegang masing-masing, tapi dalam hal tertentu kalau mau silang itu bagus banget gitu ya. Kalau bisa begitu itu kita membangun reputasi pasangan ya di hadapan keluarga kita. Apalagi kayak saya menikah beda suku, wah itu menjadi penting sekali supaya masing-masing keluarga itu yang dulu sempat kayak mau menentang, itu akhirnya sampai, wah aduh dulu waktu saya pacaran sama dia nih, keluarganya dia ada yang menentang. Kok Esther dapat orang Jawa itu, waduh orang Jawa mana bisa dagang gitu. Kita diem aja, kita kerja diberkati. Akhirnya saya bisa bicara, saya gak punya bakat dagang, saya punyanya bakatnya untung. Itu lebih baik lagi. Nah, dan dengan untung bisa memberkati. Wah akhirnya keluarganya dia sekarang ini, ponak-ponakannya dia, sepupu-pupunya dia, banyak yang sama Jawa dan Batak. Kita pionir. Itu karena kita jadi berkat. Gitu. Kita jadi model. Jadi pertentangan itu nggak bisa dijawab dengan pertentangan, tapi dengan pembuktian. Gitu. Maka kita dalam hal uang ini juga masing-masing kerja bagus gitu ya. Yang penting tadi jangan cinta uang, tapi cinta pasangan. Gunakan uang sebagai alat untuk mencintai. Kalau diingetinnya menerima nggak apa-apa, tapi kalau malah marah bagaimana? Wah itu dia, salibkan dia. Salibkan dia. Kalau suami marah-marah kemarin udah dikasih tipsnya kan, pakai daster yang Kurang jatah itu. Kurang jatah. Jadi, suami itu pemuasannya cuma 2 katanya. Perut sama bawah perut. Perut sama bawah perut. Jadi supaya nggak marah, kasih makan dulu. Yang kedua baru Kasih cinta. Pasti marah-marahnya berkurang. Kalau istri? Istri kantong belanja. Diajak ke mall ya. Deposito atas nama istri. Nah, itu istri nggak marah-marah. Tapi tadi itu kembali tadi itu ngingetinya itu nadanya harus pas, waktunya harus belajar pas. Jadi waktu mengingatkan itu jangan nada menyalahkan. Gitu. Dia tapi memang banyak orang itu nggak mau diingetin gitu ya. Tapi makanya ngingetinnya benar-benar mesti lembut gitu. Ya kalau misalnya kita sering ketinggalan aja, kamu barangnya jangan sampai ketinggalan atau misalnya diingetinnya kamu pasti lupa deh gitu. Jadi belum dituduh gitu kan. Jadi itu ngingetinnya benar-benar perlu belajar kalimat gimana yang tidak menyinggung gitu. Kalimat menentukan ya Pak. Ya, apalagi nada kalimat gitu ya. Jadi kalau diingetinnya gitu, ngingetinnya yang satu sama jangan merasa kayak saya dulu misalnya diingatkan soal kunci pintu gitu kan. Apa sih susahnya kunci pintu gitu? Ya nggak susah. Lah kenapa nggak dikunci? Lupa, gitu kan? Lupa gitu. Lupa Pak. Lah lama-lama saya jengkel.
Jadi malah ketika mau pergi gitu, tak buka sekalian aja gitu udah. Makan lo marah gitu. Jadi malah jadi jengkel lalu sengaja. Nah supaya nggak jengkel maka dia memahami saya, setelah memahami nadanya berubah. Itu membuat masih nggak enak juga sebenarnya diingetin itu, tapi jauh lebih bisa memahami. Itu. Saya sudah menikah 3 kali pernikahan. Oh. Yang terakhir dikaruniakan 1 anak. Suami saya juga menikah 3 kali. Kami berdua juga punya anak dari pasangan yang dahulu. Sekarang suami saya selingkuh dan minta cerai. Bolehkah kami bercerai? Wow. Jadi sama-sama sudah saling 3 kali dan mereka sama-sama punya anak dari previous dan mereka mau bercerai. Jangan sampai jadi kebiasaan jadi hobi jadi kebutuhan gitu ya. Jadi kebiasaan jadi karakter jadi kebutuhan. Akhirnya bertengkar sedikit cerai, bertengkar sedikit cerai. Alkitab mengajarkan cerai itu nggak boleh gitu ya. Kalau cerai harus terlibat. Tapi sekarang kan kasusnya misalnya ini sudah menikah nih, udah sekian kali, ya karena dulu belum bertobat, belum lahir baru, hidup yang lama, maka udah stop sampai di situ. Ada juga ayat yang paling mendekati. Hendaklah hidup dalam keadaan ketika dipanggil. Nah sekarang kan dipanggil Tuhan, ya udah. Soalnya kalau misalnya mau balik sana lagi, pasangannya yang sana pun udah nikah lagi, udah punya anak. Sana juga udah nggak bisa, ya udah, yang ini aja udah. Nah, ini jangan bercerai lagi. Lalu yang sekarang ini hidup benar, ya. Yang dosa yang lama minta ampun sama Tuhan, sekarang bertobat sungguh-sungguh. Lalu setelah bertobat sungguh-sungguh ini jangan berbuat dosa lagi. Kan Tuhan Yesus kalau misalnya mengampuni kan dosamu diampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi stop sampai di sini. Jadi kalau sekarang sini ada masalah, masalahnya diselesaikan. Enggak cocok, dicocokin. Berbeda, saling melengkapi. Enggak ada masalah yang enggak bisa diselesaikan. Gitu. Jadi menurut saya kalau sekarang ada masalah lagi, stop. Gitu ya. Selesaikan dengan cara yang benar ya Pak? Iya. Bagaimana kalau suami minta saran, terus kalau ada kesalahan dan menyalahkan, tapi kalau dibilang terserah. Dia bilang tolong bantu mikir gimana solusinya. Makanya jadi males beri saran. Kalau masih dimintain saran ya berikan aja saran. Ya, tapi kalau nggak dimintain ya nggak usah kasih saran. Karena kan tadi udah takut ngasih saran. Tapi nggak apa-apa sih ngasih saran. Pak, aku kasih saran begini. Tapi keputusan tetap di tangan Papa. Ya. Apapun yang kejadian nanti ternyata salah lagi, ya resiko ditanggung bersama berdua. Tapi biasanya orang kan kalau salah lagi kan belajar ya dari pengalaman. Benar. Ternyata istri saya bener ya, gitu. Suami saya juga pernah sih banyak salahnya. Dan saya kasih saran dia nggak mau denger. Ya, tapi kejeblos lama-lama dia mikir, oh istri saya ternyata punya Tuhan juga kadang kasih hikmat sama istri untuk ngingetin. Ya, lama-lama dia selalu sekarang nanya lagi, yang menurut kamu gimana? Ada yang tahu Manoah? Nggak tahu. Istri Manoah tahu? Nggak tahu juga. Nah anaknya Manoah mungkin pada tahu ya. Anaknya namanya Simson. Ya kalau Simpson tahu, oh ya tahu Simpson yang rambutnya gondrong, oke. Nah itu punya bapak namanya Manoah. Itu ada ayatnya begini, Manoah berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doa Manoah. Dan Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada istri Manoah. Jadi ada cerita di mana suami berdoa, Tuhan jawabnya lewat istri. Karena di hadapan Tuhan suami istri itu satu. Maka peneguhan atas jawaban doa kita itu bisa dari istri. Tapi sering kan kita laki-laki itu lebih menghargai, wah pendeta tamu, nabi besar, hamba Tuhan yang diurapi gitu ya, ngasih nasihat, waduh bener nih gitu. Itu nasihat yang sama persis istri pernah ngomong gitu ya kadang-kadang gitu. Tapi waktu istri ngomong dia gak denger gitu. Nah ayat itu terus terang saya mengubah paradigma saya gitu, bahwa Tuhan itu ternyata bisa menjawab doa lewat istri. Nah itu membuat saya, berarti saya masih dengar istri nih, karena itu bisa menjadi suara Tuhan. Saya masuk dalam bagian selain product development adalah business development. Jadi berpikir bisnis, marketing, branding, bangun jaringan, networking, ekspor, wah itu udah kayak dunia saya dah. Maka waktu saya mau bikin satu usaha gitu, istri ngasih pendapat, alah kamu gak ngerti lah gitu. Jadi sempat saya abaikan dia.
Dan ternyata benar, saya salah, bangkrut, ruginya banyak sekali gitu. Begitu rugi baru sadar, itulah laki-laki. Maka ayatnya itu nggak lupa gitu kan. Begitu ada yang nanya gitu langsung inget gitu. Karena mengalami tadi sekali, 2 kali, 3 kali dapat ayat. Udah, itu ayat nggak pernah lupa. Kalau begini berarti suami-suaminya harus banyak baca ayat. Baca banyak firman. Jangan sampai 3 kali loh. 3 kali itu ruginya banyak gitu. Jadi sekarang saya udah, kalau dulu berani banget gitu untuk investasi, untuk usaha gitu. Sekarang saya nggak berani lagi. Karena sudah habis. Bukan habis keberaniannya, habis modalnya. Begitu habis sadar. Baru mendengarkan saran istri. Nah, tapi ada baiknya sih punya pengalaman buat ngasih nasihat gitu ya kan. Lah kan, loh modalnya hamba Tuhan itu kan pengalaman ya kan. Modalnya konselor itu pengalaman gitu. Kalau mau dagang modalnya uang. Kalau mau nasihat itu modalnya pengalaman. Jadi makanya ada ayatnya juga, Korintus berkata bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami ini adalah untuk supaya kami bisa menghibur orang-orang yang punya penderitaan yang sama gitu. Jadi waduh, saya dulu punya cita-cita mau jadi penasehat gitu, ternyata modalnya pengalaman. Dikasih pengalaman sama Tuhan, aduh sempoyongan. Tuhan menciptakan pria wanita berbeda, disatukan dalam pernikahan untuk hidup bersama jangka panjang. Maka pernikahan yang hebat, pernikahan yang luar biasa, pernikahan yang bahagia, itu bukan pernikahan yang tanpa masalah. Ya, pasti ada masalah. Justru dengan menyelesaikan masalah, makin bijak. Asal komitmennya mencari solusi. Masalah berantem, nggak capek, nggak sanggup, nggak kuat, bubar dah. Tapi kalau kita mencari solusi, maka sama-sama datang sama Tuhan untuk mencari solusi berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada nilai-nilainya. Ya, kalau kita mau cari solusi pasti ada kok. Ya, entah ke hamba Tuhan, entah konseling, entah baca buku, entah doa, saat teduh, retret. Tapi komitmennya adalah mencari solusi, jangan mencari bubar. Ya, kalau mau bubar terlalu mudah. Gary Chapman itu menulis buku namanya Loving Solution. Dalam buku yang judulnya Loving Solution, solusi cinta, itu ada data. Penelitiannya di Amerika. Dari sekian ribu pernikahan, katakanlah 100 aja biar gampang, maka kira-kira 40-60% bercerai. Ya, cukup tinggi. 40% saya bercerai. Dari 40% yang bercerai ini, maka menikah lagi. Nah, maka pernikahan yang kedua ini 75% bercerai. Jadi angka perceraian di pernikahan kedua jauh lebih tinggi daripada angka perceraian menikah pertama. Maka dari situ disimpulkan bahwa sebenarnya solusi itu bukan cerai. Solusi itu adalah cinta. Makanya loving solution, solusi cinta ya. Saya punya teman bercerai sekian belas tahun yang lalu. Ya, dan ini teman dekat. Dan memang dia bukan seiman dengan saya. Nah, setelah bercerai maka sekian belas tahun kemudian setelah dia menikah lagi, itu masalah belum selesai loh. Kenapa? Nggak ada mantan ibu. Jadi ketika ibu tiri ini ngasih nasihat ke anaknya, namanya anak, ya kan, galau cari ibunya yang kandung, karena kebetulan tinggal satu kota gitu, masalah lagi. Mau menikah, mulai bingung deh, si anak pengen dia yang dampingi ibu kandung dong, ibunya ada. Bapak kandung udah punya ibu yang lain gitu. Problem lagi, ternyata cerai itu masih membawa masalah sampai belasan tahun kemudian. Ketika bercerai, suaminya kayaknya udah oke begitu. Anaknya mau punya pacar, waduh, dia sampai nggak berani mengenalkan siapa dirinya. Karena kalau dia mengenalkan dirinya, nanti gimana. Sampai akhirnya saya bilang, kamu tetap harus cerita apa adanya ke pacar kamu. Karena kebetulan anaknya juga, selain orang tuanya teman saya, anaknya pun kenal saya. Anaknya di gereja, dia manggil saya sebagai pembicara, lalu kamu harus menceritakan kamu apa adanya. Kalau dia mencintai kamu apa adanya, maka dia akan terima kamu apa adanya. Lalu dia mulai menceritakan dan ternyata sampai sekarang mereka masih berpacaran, disambung terus. Tapi ada problem lagi, nanti kalau aku nikah, yang dampingi aku siapa dong? Dia pengen mamanya aslinya gitu. Lah ini bapaknya sudah punya mama kedua, lah masa aku nggak dampingin? Ini konflik lagi. Itu ternyata loh, perceraian itu membawa masalah yang panjang. Maka saya kasih tahu kalau ada masalah, loving solution, solusi cinta, pemulihan. Tidak ada kata terlambat untuk pulih.
pasti bisa ada pemulihan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, apabila ingin konseling, silakan menghubungi Sahabat 24 melalui email, nomor telepon atau SMS yang tertera di layar kaca. Mengapa disebut Sahabat 24? Karena dalam 24 jam kami siap melayani Anda. Sampai jumpa di program yang berikutnya. Warga Indonesia bahagia.